Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sucipto dari Badan Diklat Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan terkait strategi pembelajaran pelatihan kepemimpinan pengawas melalui blended learning. Sebagaimana kita ketahui bahwa pelaksanaan kepemimpinan pengawas diatur melalui dasar hukum Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan, kemudian ditindaklanjuti melalui Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang perubahan atas Perlan Nomor 5 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan. Lebih detail lagi terkait dengan pelatihan kepemimpinan pengawas diatur melalui Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2023 tentang kurikulum pelatihan struktural kepemimpinan. Kemudian juga diatur melalui Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2023 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan. Tujuan diadakannya pelatihan kepemimpinan pengawas adalah untuk mengembangkan kompetensi peserta dalam memenuhi standar kompetensi manajerial jabatan pengawas. Diharapkan dengan pelatihan ini kompetensi yang dikembangkan dalam PKP merupakan kompetensi kepemimpinan pelayanan sehingga para pejabat pengawas dapat melaksanakan kompetensi manajerial untuk menjamin terlaksananya akuntabilitas jabatan pengawas. Bapak Ibu yang kami hormati, pada saat ini prioritas untuk pelaksanaan PKP adalah melalui blended learning, di mana tahapan adalah melalui pelajaran mandiri, kemudian tahapan kedua melalui e-learning, dilanjutkan kepada pembangunan komitmen bersama, baru dilaksanakan pembelajaran klasikal tahap pertama. Kemudian dilanjutkan kegiatan aktualisasi kepemimpinan yang ada di tempat kerja para peserta selama kurang lebih 60 hari, kemudian dilanjutkan tahapan klasikal, tahapan evaluasi yang dilaksanakan di tempat penyelenggaraan di lembaga pendidikan. Output pelaksanaan PKP adalah pertama terkait dengan pembelajaran mandiri, itu peserta melaksanakan kegiatan membuat essay, agenda 1, agenda 2, agenda 3, itu merupakan penugasan. Kemudian juga peserta melaksanakan atau mengisi terkait dengan peta potensi diri. Adapun tahapan kedua terkait dengan pembelajaran e-learning, PKP diharapkan mampu mendalami agenda, baik agenda 1, agenda 2, agenda 3, kemudian di sana juga akan melaksanakan penugasan individu maupun penugasan kelompok. Dilanjutkan pembangunan komitmen bersama, yaitu mengidentifikasi masalah tantangan yang ada di OPD masing-masing. Dilanjutkan tahapan selanjutnya, tahapan pembelajaran klasikal tahapan pertama. Output yang dihasilkan adalah berupa laporan studi lapangan, baik individu maupun kelompok. Dilanjutkan juga kemudian ada evaluasi akademik dan rancangan aksi perubahan. Kemudian para peserta pelatihan PKP melaksanakan aktualisasi di tempat kerja kurang lebih 60 hari. Tentu di dalamnya ada mentoring pengembangan potensi diri.
Dan tahapan diakhiri pembelajaran klasikal tahapan kedua merupakan bentuk evaluasi akhir pelatihan kepemimpinan pengawas berupa seminar, aksi perubahan, dan juga laporan pengembangan potensi. Kemudian kurikulum PKP Blended Learning pada hakikatnya akan mempelajari 3 materi. Yang pertama terkait kelompok mata pelatihan inti, kelompok mata pelatihan dasar, dan kelompok mata pelatihan pilihan. Bapak Ibu yang kami hormati, secara substansi mata pelatihan inti PKP terdiri atas kepemimpinan Pancasila dan bela negara, yang kedua kepemimpinan pelayanan, ketiga pengendalian pekerjaan, dan yang keempat terkait dengan aktualisasi kepemimpinan pelayanan. Adapun substansi mata pelatihan dasar dan pilihan PKP terdiri atas yang pertama digital skill dalam pembuatan kebijakan, yang kedua self resilience, yang ketiga Getsi, dan yang terkait dengan mata pelatihan pilihan ada 9 ditambah 1 yang ke-10 mata pelatihan lain yang relevan. Kemudian kita lanjutkan terkait dengan rute pembelajaran self learning pelatihan struktural kepemimpinan. Tahapan pembelajaran mandiri ada beberapa hal yang akan dilaksanakan oleh peserta. Yang pertama, pada menu self learning mempelajari kurikulum inti dan kurikulum dasar. Dilanjutkan pada pembelajaran mandiri, peserta mengerjakan peta potensi diri dan melaksanakan atau membuat tugas esai. Tahapan e-learning terdiri atas pertama, para peserta mengunggah hasil potensi sendiri, kemudian yang kedua mengunggah esai, dan yang ketiga melakukan pembelajaran pada menu e-learning. Dilanjutkan tahapan pembangunan komitmen bersama. Ini peserta pada menu ini mempelajari terkait dengan kurikulum pilihan dan mengerjakan kuis kurikulum pilihan. Dilanjutkan pada pembelajaran tahapan klasikal yang ada di lembaga pendidikan dan pelatihan. Kemudian dilanjutkan aktualisasi kepemimpinan. Para peserta melaksanakan aktualisasi yang berkaitan dengan tindak lanjut rancangan yang telah disusun, dan diakhiri evaluasi akhir yang berupa klasikal kedua. Di dalam melaksanakan tugas esai, peserta akan membuat esai mulai agenda pertama, agenda kedua, dan isi agenda ketiga. Pada saat pembelajaran pertama, setiap agenda, setiap peserta wajib mengumpulkan di menu e-learning. Kaitan dengan tugas isi tentunya perlu dikaitkan dengan pemahaman terkait dengan materi setiap agenda dan bagaimana penerapannya di instansi masing-masing. Kemudian pada tahapan e-learning ada beberapa skema pembelajaran. Yang pertama, dalam kegiatan e-learning dibagi 4 kelompok yang terdiri dari 10 peserta. Kemudian mengupload tugas isi, itu baik agenda 1, agenda 2 maupun agenda 3. Dan peserta mengerjakan tugas individu maupun kelompok di dalam pembelajaran e-learning. Dan kemudian peserta juga akan mendapatkan pembekalan dalam pembangunan komitmen bersama. Adapun desain pembelajaran
distance learning pada pertemuan atau hari ke-15 sejumlah 3 JP. Di sana akan dilaksanakan tatap muka secara sinkronus. Fasilitator akan memperkenalkan diri, kemudian bagaimana menjaga suasana agar pembelajaran kondusif, dan akan disampaikan terkait tujuan pembelajaran. Fasilitator akan menggali sejauh mana pemahaman peserta selama mengikuti pembelajaran mandiri. Kemudian akan ada penguatan terkait dengan materi agenda ketiga. Dan pada saat pertemuan juga akan mendiskusikan terkait dengan hasil IC. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian dilanjutkan penugasan individu dan kelompok dan diakhiri dengan kegiatan pembelajaran terkait kesimpulan memberikan motivasi kepada peserta. Di hari ke-15 juga ada pembelajaran asinkronus. Para peserta akan melaksanakan atau mengerjakan tugas individu maupun tugas kelompok. Kemudian dilanjutkan pada tahapan distance learning hari ke-16 sejumlah 3 JP. Pembelajaran dimulai dengan ice breaking dan menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif. Dilanjutkan pemaparan tugas individu dan tugas kelompok. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan penugasan untuk mengerjakan tugas individu dan kelompok pada pertemuan atau pada pembelajaran asinkronus. Dan diakhiri terkait dengan pembelajaran sinkronus dengan memberikan motivasi dan juga apresiasi kepada peserta. Pada hari ke-16 juga dilanjutkan ada pembelajaran asinkronus jumlah 6 JP. Para peserta PKP akan melaksanakan pembelajaran mandiri dan juga melaksanakan tugas individu dan membuat tugas kelompok. Pada hari ke-17 ada pembelajaran asinkronus. Para peserta akan melaksanakan dan melanjutkan pembelajaran mandiri baik untuk tugas individu maupun tugas kelompok. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk pembelajaran hari ke-18 secara sinkronus sejumlah 3 JP akan diawali dengan ice breaking dan menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif. Kemudian para peserta akan memaparkan tugas individu dan juga tugas kelompok. Dilanjutkan dengan penguatan hasil diskusi. Kemudian adalah penjelasan penugasan pembelajaran asinkronus berupa tugas individu dan tugas kelompok, dan fasilitator akan memberikan kesimpulan, kemudian apresiasi juga kepada peserta. Pada tahapan klasikal itu akan dilanjutkan pada pertemuan hari ke-31 sejumlah 3 JP. Di sana para peserta sudah memasuki tahapan klasikal pertama, di mana dilaksanakan di lembaga pendidikan. Di dalam kelas tentu akan diawali dengan ice breaking dan menciptakan suasana pembelajaran agar berjalan kondusif, dan dilanjutkan menyampaikan tujuan dan agenda pembelajaran sampai dengan menutup pembelajaran dan juga apresiasi.
Dilanjutkan pada hari ke-32, diawali dengan ice breaking, kemudian pemaparan, kemudian diskusi terkait permasalahan isu, perencanaan pelaksanaan kegiatan dan pengendaliannya, dan dilanjutkan presentasi dari hasil diskusi dan diakhiri dengan lesson learned, dan peserta diharapkan dapat melaksanakan kegiatan di OPD. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian rangkaian dilanjutkan hari ke-33 dan juga 34. Kegiatannya adalah melakukan diskusi penajaman terkait agenda ketiga, baik itu pada hari ke-33 maupun 34 yang terkait dengan bagaimana peserta berdiskusi terkait dengan pelayanan publik yang terstandar dengan mutu yang dituangkan dalam penuangan mulai bentuk RKA, kemudian jadwal pengendalian, sampai dengan manajemen pengawasannya di unit organisasi. Dan diharapkan dengan rangkaian hari ke-33, 34 ini, Bapak Ibu peserta PKP akan dapat melaksanakan tugas dan mengambil pembelajaran untuk dilaksanakan di kegiatan instansi masing-masing. Baik Bapak Ibu, saya kira ini desain terkait dengan pembelajaran PKP pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.